Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dines Neni dengan NIM 2401020022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada pengertian. Pergerakan nasional adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa Indonesia untuk memperbaiki nasib dan kedudukannya sebagai bangsa yang terjajah. Lalu ada latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan karena gabungan faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang pertama ada penderitaan rakyat akibat penjajahan, yaitu karena sistem tanah paksa pada 1830 yang membuat rakyat kehilangan tanah pertanian, menderita kelaparan, dan tetap miskin meski Belanda untung besar. Setelah tanah paksa dihapus, muncullah sistem ekonomi liberal pada 1870. Tetap menguntungkan pengusaha asing, sedangkan rakyat pribumi tetap sengsara. Lalu ada diskriminasi sosial politik, membuat pribumi berada di lapisan terbawah ekonomi sekolah dan tidak bisa duduk di jabatan penting. Yang kedua ada munculnya golongan terpelajar. Hasil pendidikan Belanda seperti Stovia melahirkan Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin. Sekolah swasta nasional seperti Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro. Golongan ini mengenal paham modern, nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme. Mereka menjadi motor penggerak organisasi modern Budi Utomo, Sarekat Islam, Indiste Partij, dan PNI. Yang ketiga ada kegagalan perlawanan fisik. Pada Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan perang daerah lain gagal karena tidak adanya persatuan nasional, persenjataan tradisional, strategi sederhana, serta politik adu domba Belanda. Dari sini lahir kesadaran bahwa perjuangan harus melalui pendidikan, organisasi, dan persatuan nasional. Selanjutnya, faktor eksternal dari luar negeri. Yang pertama ada masuknya paham baru dari Barat. Paham nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme membuka wawasan bahwa bangsa Indonesia berhak merdeka. Ide-ide ini muncul lewat sekolah Belanda, buku pers, dan tokoh Indonesia yang belajar di luar negeri, misalnya Hatta dan Syahrir. Yang kedua ada kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905. Pertama kali bangsa Asia mengalahkan bangsa Eropa dalam perang modern, memberi keyakinan bahwa Asia tidak kalah dari Barat, asalkan modern dan bersatu. Yang ketiga ada pergerakan nasional di negara lain. Contohnya pada India, Gandhi dengan Satyagraha, perlawanan tanpa kekerasan. Yang kedua ada Filipina, Jose Rizal dan Andres Bonifacio, menekankan pendidikan dan persatuan. Yang ketiga ada Mesir dan Turki pada pan-islamisme dan modern Atatürk. Yang keempat ada Jepang, modern Meiji, jadi teladan bagi bangsa Asia. Inspirasi ini menumbuhkan rasa percaya diri bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan bisa diperjuangkan. Lalu ada organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo pada tahun 1908. Gagasan dari Dr. Wahidin diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Budi Utomo ini berfokus pada pendidikan, kebudayaan, dan persatuan. Ia juga menjadi tonggak awal lahirnya kesadaran nasional. Pada 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Budi Utomo. Yang kedua ada Sarekat Islam pada tahun 1912. Awalnya Sarekat Dagang Islam pada 1905 oleh Haji Samanhudi. Lalu di bawah Djokro Aminoto berkembang menjadi organisasi politik besar dan menjadi organisasi massa terbesar, membangkitkan kesadaran politik rakyat.
Yang ketiga ada Indische Partij 1912, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Daker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Partai politik pertama yang tegas menuntut kemerdekaan, dilarang Belanda, tetapi tetap menjadi inspirasi organisasi selanjutnya. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia tahun 1928. Awalnya Indische Vereniging pada 1908 di Belanda. Dipimpin oleh Muhammad Hatta, Ali Sosro Amidjojo, dan lain-lain. Mengusung perjuangan non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda. Majalah Indonesia Merdeka menyuarakan perjuangan ke dunia internasional. Jadi kesimpulannya, pergerakan nasional lahir karena penderitaan penjajahan, kesadaran golongan terpelajar, serta pengaruh ide-ide dunia luar. Perjuangan bangsa Indonesia berkembang dari visi kedaerahan ke organisasi modern berskala nasional. Organisasi-organisasi modern menjadi jembatan menuju Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan akhirnya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Intinya, persatuan, pendidikan, dan organisasi adalah kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.